Di rumah sakit tempat dia kerja, ada satu aturan aneh. Kalau malam, jangan pernah tutup semua pintu kamar mayat. Karena kata senior penjaga mayat di sana, kalau semuanya ditutup, besok pagi bakal ada satu jenazah tambahan. Dan cerobohnya, malam itu dia nutup semua pintu kamar mayatnya. Dan yang terjadi setelahnya adalah... Halo teman-teman, selamat datang di Javanox, tempat di mana trauma selalu punya suara. Cerita malam ini dikirim oleh seseorang yang pernah bekerja sebagai penjaga kamar jenazah di sebuah rumah sakit daerah. Seperti biasa, pengirim ini meminta nama rumah sakit, kota, dan beberapa identitas yang tertulis disamarkan. Untuk mempermudah cerita, kita akan menyebut pengirim cerita ini sebagai Arga. Dan sampai hari ini, Arga mengaku dia nggak pernah lagi sanggup melewati lorong kamar mayat sendirian, apalagi setelah jam 2 pagi. Tapi detik ini, Arga sebenarnya sudah resign dari tempat dia bekerja. Jadi, Arga kerja di rumah sakit itu hampir 3 tahun. Bukan sebagai perawat, bukan sebagai dokter, tapi bagian yang jarang orang mau lihat, kamar jenazah. Tempat paling dingin dan paling sepi di rumah sakit. Kerjanya sederhana, menerima jenazah, mencatat administrasi, merapikan ruang pendingin, kadang membantu keluarga, kadang mengantar jenazah ke ambulan. Dan jujur, awalnya Arga nggak pernah takut, karena menurut dia, orang mati ya diam, nggak bakal hidup lagi atau jalan-jalan. Menurutnya, malah yang hidup justru lebih bikin capek. Senior galak, kadang keluarga pasien ngamuk, dokter marah, shift panjang, semua itu lebih menyeramkan daripada kamar mayat. Sampai akhirnya dia kenal sama Pak Hadi, penjaga senior. Usianya sekitar 50 tahunan, pendiam, jarang senyum, dan punya satu kebiasaan aneh. Setiap selesai shift malam, dia selalu memastikan ada satu pintu pendingin yang sedikit terbuka. Tidak penuh, cuma sedikit. Awalnya Arga pikir mungkin freezer rusak, tapi anehnya yang dibiarkan terbuka selalu freezer nomor 7, padahal isinya kosong. Suatu malam Arga akhirnya tanya, "Pak, kenapa freezer 7 nggak pernah ditutup?" Pak Hadi diam, masih menyapu pelan, lalu menjawab pendek, "Biar ada jalan." Arga ketawa kecil. "Jalan apaan?" Pak Hadi berhenti menyapu, pelan menatap ke arah ruang pendingin, lalu berkata pelan, "Kadang ada yang belum sadar kalau dia udah mati." Bulu kuduk Arga langsung berdiri, tapi dia tetap ketawa. "Ah, Bapak kebanyakan dengar cerita." Pak Hadi tidak ikut ketawa. Dia cuma bilang, "Terserah kamu. Yang penting kalau shift malam jangan pernah tutup semua pintunya." Malam itu rumah sakit lebih sepi dari biasanya. Hujan turun dari sore. Lorong IGD mulai kosong. Jam digital menunjukkan pukul 1:17 dini hari. Pak Hadi sudah pulang lebih awal dikarenakan anaknya sedang sakit. Dan untuk pertama kalinya, Arga jaga sendiri. Awalnya biasa aja. Dia bahkan sambil nonton video, ngopi, main HP, sesekali cek administrasi. Malam terasa lambat sampai sekitar jam 1:46 dini hari. Arga mulai merasa terganggu karena dari arah ruang pendingin dia mendengar suara aneh. Kerat, kerat, seperti ada troli besi bergerak pelan. Padahal malam itu tidak ada jenazah masuk dan ruang kamar mayat harusnya kosong. Arga langsung melepas headset. Dia mendengarkan suara pelan seperti roda besi ditarik di atas lantai keramik. Tubuh Arga mulai gak nyaman, tapi tetap berusaha logis. Mungkin OB atau petugas IGD. Dia berdiri, mengambil kopi, lalu berjalan ke arah lorong kamar mayat. Lampunya remang, beberapa neon sedikit berkedip. Suasana terasa terlalu sunyi, dan semakin dekat ke ruang pendingin, semakin dingin hawanya. Bukan dingin AC, tapi dingin yang bikin tubuh gak nyaman. Pelan, Arga membuka pintu ruang kamar mayat. Sunyi, tidak ada siapa-siapa.
Troli diam di tempat, tidak bergeser. Semua freezer tertutup, kecuali satu. Freezer nomor 7 sedikit terbuka, persis seperti biasa. Arga langsung mendecek pelan. Perasaan tadi gue tutup deh. Karena sebelum Pak Hadi pulang, Arga ingat jelas dia sempat menutup semua freezer, termasuk nomor 7. Pelan, dia melangkah mendekat, lalu mendorong dan tertutup rapat. Nah, beres. Dia langsung berbalik, tapi tepat saat tangannya hampir menyentuh gagang pintu keluar, tiba-tiba terdengar suara logam bergerak. Pelan, dari belakang. Arga berhenti, diam, perlahan menoleh. Freezer nomor 7 terbuka lagi, sedikit, persis seperti tadi. Jantung Arga mulai gak nyaman, tapi dia masih mencoba logis. Mungkin pengunci rusak, atau pintunya gak rapat. Dia menutup lagi, kali ini lebih keras, bahkan ditarik sekali, dan mendorongnya kembali, memastikan terkunci. Lalu keluar, cepat, dan sedikit agak kesal. Saat itu jam menunjukkan pukul 2:03 dini hari. Hujan makin deras, suara petir mulai terdengar samar, dan entah kenapa malam terasa lebih dingin. Beberapa menit berlalu, Arga mencoba kembali santai, main HP, ngopi, tapi keret, keret, suara itu lagi. Kali ini lebih jelas, seperti troli benar-benar sedang bergerak. Arga langsung berdiri, kesal, dan dia sedikit ngedumel. Siapa sih anjir ngerjain gue ini orang? Dia langsung menuju monitor CCTV kecil, biasanya buat lihat lorong belakang, parkiran, dan kamar jenazah. Pelan, dia klik kamera nomor 4, ruang kamar mayat. Arga langsung diam, karena di layar troli besi memang bergerak. Pelan, sendiri, tidak ada orang, tidak ada petugas, tidak ada angin. Troli itu bergerak pelan, melintasi ruangan. Krrrt, krrrt, dan berhenti tepat di depan freezer nomor 7. Tubuh Arga langsung dingin, karena freezer nomor 7 terlihat terbuka lagi. Sedikit, dan anehnya, di dalam layar CCTV terlihat seperti ada sesuatu. Gelap, berdiri, tepat di samping freezer, tapi terlalu samar untuk dilihat jelas. Arga langsung membeku, matanya fokus ke monitor. Siluet itu diam, tinggi, kurus, tidak bergerak, berdiri tepat di depan freezer nomor 7. Arga langsung mengambil senter. Paling bayangan. Tapi anehnya, saat kamera diperbesar, sosok itu tidak terlihat jelas, seperti blur. Padahal kamera lain normal. Dan yang bikin Arga mulai susah bernafas, sosok itu perlahan menghadap kamera. Pelan, tidak terburu-buru, seperti sadar sedang diperhatikan. Mukanya gelap, tidak jelas. Tapi satu hal yang bikin Arga langsung mundur adalah cara berdirinya. Kaku, sedikit miring, seperti orang yang lehernya patah. Tepat saat itu, monitor CCTV mati. Glep, layar hitam, sunyi. Arga langsung berdiri, nafas mulai berat. Dia buru-buru mengambil kunci ruang jenazah, karena satu pikiran sekarang masuk ke kepalanya. Jangan-jangan ada orang masuk, maling, orang gangguan jiwa, atau siapapun. Pelan dia berjalan ke lorong, lampu neon mulai berkedip lebih cepat. Dan waktu sampai di depan pintu kamar mayat, Arga langsung berhenti, karena pintunya tertutup rapat dari dalam. Padahal tadi dia yakin tidak menguncinya. Dan dari balik pintu terdengar suara pelan, seperti sesuatu sedang diseret di lantai, lambat, dekat sekali. Arga berdiri di depan pintu, diam, tangan menggenggam kunci. Keringat dingin mulai terasa, padahal suhu di lorong itu dingin sekali. Dari balik pintu, suara itu masih ada, seperti troli logam, ditarik pelan, lalu duk, seperti sesuatu jatuh. Arga langsung mengutuk pintu. Halo, siapa di dalam? Tidak ada jawaban. Tapi anehnya, suara seretan itu langsung berhenti. Dan justru itu lebih bikin takut. Karena sekarang terasa seperti sesuatu di dalam sedang diam, mendengarkan. Pelan, Arga memasukkan kunci dan pintu terbuka. Ruangan kosong, tidak ada siapa-siapa. Troli diam,
tidak bergerak. Lampu putih dingin menyala normal, seolah tidak pernah ada apa-apa. Tapi satu hal langsung bikin Arga berhenti bernafas, karena freezer nomor 7 tertutup rapi. Padahal tadi jelas terbuka, dan sekarang semua freezer tertutup rapat, lengkap, semuanya tertutup. Arga langsung sedikit bingung, karena malam itu seharusnya cuma ada 6 jenazah. Tubuh Arga mulai dingin. Dia hafal betul, malam itu freezer nomor 7 kosong. Bahkan Pak Hadi selalu bilang, yang itu jangan dipakai. Tapi sekarang, di papan kecil administrasi, lampu freezer nomor 7 menyala, aktif, seperti ada sesuatu di dalam. Arga langsung mendekat, pelan, nafas mulai nggak teratur, tangannya dingin. Nggak, paling error. Dia lihat clipboard data, nomor 1 isi, nomor 2 isi, 3, 4, 5, 6. Tidak ada nomor 7, kosong, tidak terdaftar. Tapi lampunya tetap menyala, dan semakin Arga berdiri dekat, semakin terasa dingin. Dinginnya aneh, seperti berdiri di depan kulkas yang terbuka. Tapi lebih berat, lebih menusuk. Lalu, tok, tok, tok. Arga langsung mundur, tubuhnya membeku, karena suara itu jelas datangnya dari dalam. Arga langsung keluar ruangan, cepat, hampir lari. Dadanya mulai sesak, tangan gemetar. Begitu sampai ruangan monitor, dia langsung membuka CCTV lagi. Kamera nomor 4, ruang kamar mayat. Arga langsung membeku, karena sekarang ada sesuatu yang salah. Di layar monitor terlihat freezer nomor 7 sedikit terbuka. Padahal barusan dia lihat sendiri, tertutup. Dan yang bikin darahnya seperti berhenti, di depan freezer itu ada seseorang berdiri, diam membelakangi kamera, pakai pakaian rumah sakit, basah, kepalanya sedikit miring, seperti patah. Arga langsung merinding, karena cara berdirinya tidak normal. Lalu perlahan, orang itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah kamera, seolah menunjuk ke arah Arga. Monitor langsung berkedip, dan selama 1 detik, gambar berubah. Bukan kamera kamar mayat, tapi kamera ruang monitor. Ruangan tempat Arga berdiri, dan di layar itu, Arga melihat dirinya sendiri. Masih duduk di kursi, diam, menatap monitor. Padahal dia sedang berdiri. Tubuh Arga langsung dingin, jantung seperti berhenti, karena itu nggak mungkin. Dia menoleh ke belakang, ruangan kosong, tidak ada siapa-siapa. Tapi waktu lihat monitor lagi, dirinya di layar masih ada, diam, tidak bergerak. Lalu perlahan, sosok Arga di CCTV mengangkat kepala dan tersenyum. Bukan senyum biasa, tapi senyum orang yang tahu sesuatu. Lalu kamera berkedip lagi. Normal, kosong, tidak ada apa-apa. Tepat saat itu, telepon ruang jenazah berbunyi. Arga hampir loncat. Dengan tangan gemetar, dia angkat. Pak Hadi. "Ga, kamu nutup semua freezer ya?" Tubuh Arga langsung dingin. "Pak, kok Bapak tahu?" Pak Hadi diam sebentar, lalu berkata pelan, "Sekarang dengerin saya baik-baik. Jangan buka freezer nomor 7. Tangan Arga mulai dingin. Telepon masih menempel di telinga. "Pak, di dalam itu ada apa?" Pak Hadi tidak langsung menjawab. Di seberang cuma terdengar suara nafas berat. Lalu pelan, suaranya mengecil, seperti takut ada yang mendengar. "Dengerin saya. Kalau freezer 7 kebuka, jangan pernah lihat ke dalam terlalu lama." Arga langsung menelan ludah. "Pak, Bapak ngomong apa sih?" Pak Hadi diam sebentar, lalu berkata pelan, "Kadang yang masuk ke situ belum tentu yang keluar sama." Tiba-tiba, telepon mendadak putus. Sunyi. Tepat saat itu, lampu ruang monitor mati. Gelap. Ruangan jadi gelap. Cuma suara hujan dan mesin pendingin jauh di lorong. Lalu, suara pintu logam terbuka dari arah kamar mayat. Lampu darurat merah menyala samar, membuat lorong terlihat aneh, seperti rumah sakit kosong. Arga perlahan berdiri. Dia menyorot senter HP ke arah lorong. Kosong, tapi lantai lorong basah, seperti ada sesuatu baru saja berjalan. Jejak air panjang
menuju ruang monitor. Tubuh Arga langsung dingin karena itu berarti sesuatu dari kamar mayat sedang menuju dia. Pelan, dia mengangkat senter dan tepat di ujung lorong ada seseorang berdiri. Diam, tidak bergerak, pakai pakaian pasien rumah sakit. Basah, kepala miring, wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup bayangan. Tapi satu hal yang bikin Arga hampir jatuh adalah posisi tubuhnya. Kaku, seperti orang yang tidak tahu cara berdiri normal. Sosok itu mulai berjalan. Bukan suara langkah kaki, tapi suara sesuatu diseret, seperti kaki yang rusak. Arga langsung mundur, tubuh gemetar, dan saat cahaya senter naik sedikit, wajah orang itu akhirnya terlihat. Pucat, bibir biru, mata setengah terbuka, dan di jidatnya ada luka besar, seperti korban kecelakaan. Tapi yang paling bikin Arga membeku adalah wajah itu. Persis sama seperti orang yang tadi dia lihat, berdiri di depan freezer nomor 7. Arga langsung membanting pintu ruang monitor. Brak! Menguncinya, tangannya gemetar, nafas putus-putus. Di luar tidak ada suara, sunyi, terlalu sunyi. Lalu, tok 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 tok. Pelan, dari balik pintu, seperti seseorang mengetuk dengan sabar. Arga langsung mundur dan tanpa sadar, matanya melihat monitor CCTV lagi. Masih hidup, kamera kamar mayat menyala. Dan saat itu, darah Arga seperti berhenti. Karena di layar CCTV, semua freezer terlihat tertutup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lengkap, sama seperti data malam itu. Tapi, tepat di depan freezer nomor 7, ada seseorang berdiri, diam, tidak bergerak, membelakangi kamera, seperti sedang menunggu sesuatu. Dan yang paling mengerikan adalah, sosok itu perlahan menoleh ke arah kamera dan tersenyum. Arga nggak ingat, yang dia ingat sekitar jam 5 pagi, dia ditemukan petugas cleaning service, duduk, diam, di lantai ruang monitor, pucat, tidak bicara, dan satu hal yang aneh, pintu freezer nomor 7 terbuka, lebar. Padahal katanya terkunci dari dalam. Pak Hadi datang pagi itu, wajahnya langsung berubah begitu lihat Arga. Tapi dia tidak bilang apa-apa, cuma pelan menutup freezer nomor 7 dan membiarkannya sedikit terbuka, persis seperti biasa. Sekitar jam 7 pagi, ambulan datang. Korban kecelakaan tunggal, motor tergelincir karena hujan, kepala terbentur pembatas jalan. Petugas langsung buru-buru karena kamar pendingin hampir penuh. Lalu salah satu petugas berkata, masukin freezer 7 aja. Tubuh Arga langsung dingin karena malam tadi freezer itu kosong. Jenazah diturunkan, kantong mayat dibuka sedikit untuk verifikasi identitas. Arga langsung lemas. Karena itu, orang yang sama, orang yang berdiri di lorong, orang yang tersenyum di CCTV, orang yang mengetuk pintu semalam. Padahal jenazahnya baru datang pagi itu. Hari itu, Arga langsung resign. Dia nggak pernah lagi kembali ke kamar jenazah rumah sakit itu. Bahkan sampai hari ini, dia masih nggak bisa berdiri terlalu lama di depan pintu pendingin apapun. Dan sebelum pergi, Pak Hadi cuma bilang satu kalimat. Makanya, satu pintu selalu dibiarin kebuka. Arga menatap bingung. Pak Hadi melanjutkan, pelan, tanpa ekspresi, supaya yang belum waktunya gak nyari tempat sendiri. Dan kadang, hal paling menyeramkan bukan tentang sosok yang terlihat, tapi tentang kenyataan bahwa ada sesuatu yang mungkin sudah berdiri di dekat kita, bahkan sebelum waktunya tiba. Gua Adam Marianda. Stay with me.